Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alat dini kullih wa kafa billahi syahida. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap peserta in-house training perguruan Muhammadiyah Bayan atau Bayan? Ya, ini lidah Jawa ya. Sama seperti daerah kami itu Mbagelen orang bener gitu, Bantul ya, emang lidah Jawa begitu. Sudah kondur, alhamdulillah rawuh tadi Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bayan Pak Dr. Rafiq Nur Hadi MAG, kemudian Kepala Perguruan Muhammadiyah Bayan Ustadz Ahmad Darusman Al-Hajj, juga pengembang perguruan Muhammadiyah Pak Haji Hamidi, hadir pula pimpinan cabang Aisyah, lengkap sekali supportnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, baik pimpinan dalam hal ini kepala TK, kepala KB, ada kepalanya sendiri-sendiri ya Bu. Nah, ini sudah betul. Jadi Pak Darus menyebut kepala TK, kepala KB. Sebab di daerah kami pernah diprotes oleh ibu-ibu TK menyebut kepala TK dan PAUD seperti tulisan ini. Beliau mengatakan, PAUD itu terdiri dari TK, KB, TPA katanya. Jadi kelompok bermain, taman kanak-kanak dan taman penitipan anak. Tapi ya, ini kesalahan yang biasa terjadi. Jadi mestinya TK dan KB ya. Baik. Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi majelis ini biasanya untuk tempat pengajian. Tidak ada salahnya dan saya kira baik kita awali majelis ini dengan berdoa. Saya baca lafadznya, mohon untuk ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asbahtu minka bini'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya terjemah dengan bahasa Jawa. Ada yang enggak bisa bahasa Jawa? Ya, saya kalau ngaji biasanya di sepuh-sepuh ngangge basa Jawi. Allahumma, duh Gusti Allah, inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Enjing menika kula sampun nampi kenikmatan arupi kesarasan saha pangayoman saking panjenengan. Wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Pramila mugi kepareng patuko nyampurnaaken kenikmatan, kesarasan, saha pangayoman ing donya lan ing akhirat. Kita mohon kepada Allah dikaruniai afiyah, dikaruniai pangayoman juga, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ustadz Darus bahwa mestinya pagi ini yang mengisi di sesi pertama adalah Pak Dr. Andes Haji Pujiono.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Tetapi karena beliau ada janji di Brunei, sehingga saya yang mestinya nanti ba'da zuhur maju pada pagi hari ini, tidak masalah. Saya diminta untuk menyampaikan satu tema, yang tema itu sudah sangat sering kita dengar. Maka tadi Pak Darus menyinggung tentang betapa dalam agama kita itu memang banyak hal yang selalu diulang-ulang. Ya, kami tadi bincang-bincang di ruang transit yang menyebut ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya kita, Nabi juga. Lah Nabi itu kurang nopo, Nabi pitedah saking Allah, tetap ihdinas siratal mustaqim. Apalagi kita ini kadang-kadang mudah lupa. Nah, oleh karena itu meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat ini tetap menjadi satu kewajiban bagi kita sepanjang hayat. Kalaupun kita sudah sering mendengar, ya barangkali ada hal-hal yang kita terlupakan. Dasar pertama ya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa itu artinya? Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Rasulullah. Di sini memang tidak disebut nama, tapi kita dan semua mufassir yang dimaksud Rasulullah yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan selamat di hari akhir. Kita semua ini mengharapkan rahmat dari Allah dan mengharapkan selamat di hari akhir. Terus wa dzakarallaha katsira, dan menyebut asma Allah sebanyak-banyaknya atau banyak menyebut asma Allah. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu sebagai apa? Muqaddimah dulu dah. Muqaddimah mungkin tidak sampai 5 menit ya. Kalau saya nulis ini saya bagikan, saya hanya fotokopi 55 karena saya dengar kemarin kira-kira 50, adapun nanti nggak kebagian saya mohon maaf. Memang ada kadang-kadang dalam hal transliterasi ya, Indonesia dengan apa yang cocok dalam hati itu kadang-kadang ada yang tidak sama. Misalnya akhlak ini, dalam banyak buku bahkan juga buku-buku Islam akhlak itu ditulis pakai K, akhlak gitu orangnya. Padahal mestinya pakai kof kan begitu. Ini hal sepele, tapi kan kita lebih apa? Lebih nyaman rasanya kalau akhlak itu ditulis pakai ki. Sebab kita harus bedakan mal farqu bainal qaf wal kaf. Mal farqu bainal kalbu wal qalbu misalnya. Itu jauh sekali. Maka lebih mantap rasanya pakai qaf gitu. Kemudian contoh yang lain takwa. Misalnya takwa itu ya rasanya lebih mantap pakai ki gitu. Bahkan dulu itu kalau menulis jadwal itu entah dari mana kok jadwal ya. Padahal itu kan dal sukun wawu, jadi langsung jadwal rasanya itu. Tapi ini lepas dari kaidah ya. Misalnya kolbu tadi, di banyak tulisan buku-buku nulisnya ya kolbu bukan kalbu. Walaupun kalbu di Indonesia artinya hati nurani, tapi beda jauh ketika itu ditulis dengan kaf. Nah, itu pertama. Yang kedua tentang akhlak. Saya kira kita ini memahami akhlak karena ini sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Biasanya akhlak kita maknai sebagai budi pekerti, tabiat, perilaku. Nah, akan lebih lengkap rasanya kalau kita coba uraikan dari tinjauan bahasa Arab. Jadi akhlak itu bahasa Arab, tapi bisa diurai. Akhlak itu bentuk jamak, plural. Bentuk tunggalnya, singularnya apa? Khuluq. Berakar kata dari kholaqo, artinya menciptakan. Seakar kata dengan khaliq, artinya sang pencipta, dan seakar kata dengan makhluk, artinya yang diciptakan.
Jadi dari tinjauan bahasa ini ada satu isyarat bahwa akhlak itu, budi pekerti itu tidak hanya terkait dengan bagaimana perilaku kita kepada sesama makhluk, tapi lebih-lebih juga kepada al-khaliq. Maka nanti ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Kalau dalam Dusturul Akhlak fil Islam itu selain akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, ada lagi. Ini tidak ada di sini. Al-akhlaqul fardiyah, akhlak pribadi. Yang kedua, al-akhlaqul usariyah, akhlak dalam keluarga. Bagaimana birrul walidain, bagaimana mendidik anak, bagaimana hubungan suami istri. Ada akhlaknya, akhlakul usariyah namanya. Kemudian ada al-akhlaqul ijtimaiyah, akhlak bermasyarakat. Kita ini tidak hidup sendiri. Komunitas di perguruan Muhammadiyah tidak sendiri. Bagaimana berakhlak dalam ijtimaiyah itu, dalam masyarakat, dalam komunitas. Ada lagi al-akhlaqud daulah, akhlak bernegara. Nah, kemudian ada al-akhlaqud diniyah, sehingga akhlak ini cakupannya luas. Ya. Oke, kita maknai dalam hal ini meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat. Saya persis seperti yang disodorkan kepada saya, tidak saya tambahkan, meneladani akhlak Rasulullah dan para sahabat. Itu. Kemudian kita akan memahami dulu satu hadis. Ya, saya nukil di situ, walaupun hadisnya sebenarnya panjang, tetapi kita nukil sebagian kecil. Kisah sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir ketika beliau datang ke Madinah bertemu dengan Aisyah, kemudian bertanya, sampaikanlah kepada saya tentang akhlak Rasulullah. Jadi maksudnya ngaten, akhlak Rasulullah niku kados pundi to? Mungkin ini bukan dari sahabat ya, dari generasi tabi'in. Nah, tentang sahabat dulu dah. Saya kira sudah banyak yang tahu, walaupun sebagian mungkin ada yang belum tahu. Ada sahabat atau sahabat begitu ya. Ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Jadi sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Kemudian dia beriman, juga iman kepada Rasulullah, sampai wafatnya juga dalam keadaan iman. Itu sahabat. Dia menjadi generasi awal yang langsung mendapatkan pengajaran dari Rasul. Nah, dialah yang nanti akan menjadi perantara untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi berikutnya sing boten menangi Rasul, yang disebut dengan tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi yang hidup di zaman sahabat, ketemu dengan sahabat Rasul. Ada generasi setelah itu namanya tabi'ut tabi'in, boten menangi sahabat, boten menangi boten Rasul, tapi menangi tabi'in. Nah, itu tabi'ut tabi'in. Nah, tema yang kita angkat ini para sahabat. Artinya mereka yang hidup di zaman Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, langsung mendapatkan ajaran Islam dari Rasulullah. Wafatnya juga dalam keadaan iman. Maka tadi kalau ada yang datang Sa'ad bin Hisham ini tanya kepada Aisyah, bisa jadi dia dari generasi tabi'in. Karena tidak menangi Rasulullah, maka dia tanya dia, wahai ummul mukminin. Jadi Dewi Aisyah itu kan disebut sebagai ibunya orang-orang mukmin. Bagaimana sih akhlak Rasulullah itu? Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, bukankah kamu sering membaca Al-Quran? Iya. Nah, ketahuilah bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kalimatnya begitu. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Dalam riwayat lain hampir sama, wahai ummul mukminin, sampaikanlah kepada saya, kabarkanlah kepada saya tentang akhlak Rasulullah. Kemudian Sayyidatina Aisyah menjawab, bukankah kamu membaca Al-Quran? Yaitu apa? Surah Al-Qalam. Di situ kan Al-Qalam itu surah keberapa? Ada kan? Surah ke-68 ayat 4.
wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka, ka mukhatabnya itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukankah kamu membaca Al-Quran ayat atau firman Allah wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa kamu sesungguhnya orang yang berakhlak mulia atau berakhlak agung. Nah, sehingga kalau kita memahami dari lafaz ini, itu ada beberapa pendapat di situ. Saya baca saja supaya nanti nyambung. Tidak semuanya tekstual, tapi ini penting. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim bahwa makna dari akhlak Nabi atau akhlak Rasulullah itu Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quran dan berdiri pada batasan-batasan Al-Quran, beradab dengan adab-adab Al-Quran, mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan dan kisah-kisah Al-Quran, mentadabburinya dan membacanya dengan baik. Di situ ada mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam Al-Quran itu kan, Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi di antara isinya adalah sejarah para nabi, rasul sebelum Muhammad SAW, umat sebelum Muhammad SAW, sehingga ada sejarah. Tsumma naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'atak. Jadi memang kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah kepada Muhammad supaya nabi itu menjadi lebih teguh gitu. Ketika kita membaca kisah orang-orang terdahulu itu kan kadang kita terinspirasi, membuat kita menjadi lebih semangat. Pun demikian Nabi. Nabi pun juga mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi sebelum beliau. Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab berkata, maknanya adalah Rasulullah SAW beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Ada adab, ada akhlak. Ada yang tahu bedanya? Apa bedanya adab dan akhlak? Ya, itu kedua-duanya sudah masuk ke bahasa Indonesia. Ya. Cuma khusus adab ini jangan ngantek keliru, kadang-kadang nanti tergantung konteks. Di IAIN ada fakultas adab. Pernah mendengar? Dulu teman saya itu, wah, arep mlebu kene wae sing gampang darani adabi fakultas sopan santun. Jebulane sastra Arab, monggo daerah iso bahasa Arab metu juga. Wis ketompo lho. Nah, adab, akhlak. Ada fahsya, ada mungkar. Ya, ini kita tahulah. Adab itu sikap moral yang lahir karena kebiasaan atau pendidikan. Ya. Sikap moral yang lahir karena proses pendidikan. Jadi misalnya Bapak Ibu mengajarkan anak-anak untuk disiplin, bisa, dibiasakan. Jujur, jangan bohong, bisa. Antri yang tertib, bisa. Itu adab. Ya. Akhlak itu sikap moral yang lahir karena proses ibadah. Jadi tekun ibadah maka menjadi mulia akhlaknya. Di sini bedanya. Maka di sini kalimat dari Imam Ibnu Rajab itu apa di situ? Beradab dengan adab-adab Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak-akhlaknya. Jadi memang ada sedikit beda di situ. Sehingga ada yang mengatakan begini, pada satu saat orang itu bisa beradab tapi tidak bisa berakhlak, tidak berakhlak. Disiplin, ya. Tapi kok maaf, tetap zina dia. Nah, jadi dia disiplinnya bisa tapi tidak berakhlakul karimah. Maka nanti ada pembedaan lagi fahsya dan mungkar. Kalau fahsya itu sebuah kekejian, kejahatan yang lahir karena nafsu syahwat, urusan bawah perut, maaf. Sementara mungkar itu urusan perut dan akal, jadi rakus, tamak itu lebih kepada kemungkaran. Tapi kalau fahsya itu agak dikhususkan karena syahwat, dorongan seksual. Jadi pelecehan, perzinaan, apapun lah yang terkait dengan itu fahsya. Nah, itu bisa dikurangi dan hilang dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi ada sedikit beda adab, akhlak, fahsya dan mungkar.
Kemudian ini dalam konteks Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Apa saja yang dipuji oleh Al-Quran maka beliau pun ridho dengan hal itu. Dan apa yang dicela oleh Al-Quran maka beliau juga murka dengan hal itu. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah disebutkan akhlak beliau adalah Al-Quran. Beliau ridho karena Al-Quran ridho, dan beliau murka karena Al-Quran murka. Itu. Nah, sedikit saya tentang akhlak tadi. Ibu-ibu sering mendengar, bapak-bapak juga, selain akhlak ada istilah etika, ada istilah lain moral, betul ya? Ketiga-tiganya baik etika, moral, akhlak itu untuk membedakan atau ada garis batas antara benar dan salah, patut, tidak patut. Nah, jadi kadang-kadang orang mengatakan, wah dia itu tidak etis. Ada lagi orang itu nggak bermoral, nah gitu ya. Tapi juga ada mengatakan dia nggak berakhlak. Berarti kabeh elek kabeh niku. Ora etis, ora bermoral, ora berakhlak. Tapi sebetulnya akhlak itu masih netral sebetulnya, maaf, masih netral. Misalnya ada orang kelakuannya buruk, ya memang akhlaknya itu buruk. Jadi tapi mestinya yang tepat bukan kurang berakhlak, tapi akhlaknya buruk. Maka ada istilah al-akhlakul karimah, ada al-akhlakul madhmumah atau akhlakus sayyi'ah. Akhlak yang mulia, akhlak yang hina, akhlak yang tercela. Sebetulnya kata akhlak itu masih apa? Netral. Sama kalau kita membeli barang, kualitas. Kualitas itu artinya apa? Mutu. Nah, jadi masih netral. Saya beli batu baterai tapi nggak lama kok sudah habis. Nah, ini berarti kualitasnya buruk. Tapi kadang-kadang kita dengan istilah apa? Ini nggak berkualitas. Loh, ya buruk itulah kualitasnya. Nah gitu, jadi beda. Akhlak itu masih netral, tapi ketika ada sambungannya al-karimah menjadi akhlak mulia, al-madhmumah atau as-sayyi'ah menjadi akhlak yang tercela. Baik, ini masih di awal-awal. Al-Munawi berkata, artinya, jadi Muhammad akhlaknya Al-Quran itu, apa saja yang ditunjukkan oleh Al-Quran, perintah, larangan, janji, ancaman Al-Quran dan lain sebagainya, semuanya diindahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak akan ada kita temukan perbedaan antara perilaku, perkataan, tindakan Nabi yang cengkah, nek orang Jawa mengatakan, bertentangan dengan Al-Quran. Karena beliau ini orang mengatakan istilahnya Al-Quran berjalan lah begitu ya. Akhlaknya adalah Al-Quran. Sementara itu Al-Qadhi berkata, artinya akhlak Rasulullah adalah semua yang terkandung dalam Al-Quran. Sesungguhnya apa yang dianggap baik, dipuji dan disuruhkan oleh Al-Quran, maka beliau mengamalkannya. Sedangkan apa yang dicela dan dilarang oleh Al-Quran, maka beliau menjauhinya dan meninggalkannya. Jadi Al-Quran adalah penjelasan untuk akhlak beliau. Ini secara umum. Wah, kalau kita rinci-rinci ya banyak sekali. Banyak sekali. Sedikit saya ada yang terlewat. Ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah ya Bapak Ibu. Sekarang sudah tanggal berapa? 26 atau 28. 28. Kalau tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata ada di surah lain, surah Al-Mumtahanah itu, kita diminta oleh Allah mengambil pelajaran dari Nabi yang disebutkan namanya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Mumtahanah ayat 4. Di situ ada, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim walladzina ma'ahu. Artinya apa? Dan orang-orang yang bersamanya. Nah, ini dalam tarjamah orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim itu yang paling utama keluarganya. Yang kedua ya umatnya. Kalau dalam Al-Ahzab 21 kok tidak ada itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi wa ummatihi, tidak ada kalimat itu. Tetapi kita paham kalau kita mendoakan Rasul itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan wa ala alihi
wa ashabihi. Nah, jadi ada enggak yang memahami Ali Muhammad itu, keluarga Muhammad itu siapa? Ini kan sekarang kalau Bapak Ibu sekarang sudah agak reda, ini sudah tergerus berita-berita yang lain. Berita-berita tentang Raja Ampat, berita tentang apa? Iran, ya. Sebelum itu pernah rame masalah apa? Masalah Ahlul Bait. Iya. Nah, sehingga orang membedakan, yang mengatakan kalau secara umum Ali Muhammad itu kabeh wong Islam ini keluarganya Nabi Muhammad. Mau sesuk nang akhirat itu Kanjeng Nabi menjadi syahid, ini umat saya. Nah, umum. Ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad dan keturunannya, maka klaim-klaiman itu. Yang keturunan ke-9 di Indonesia juga ada tuh Ahlul Bait. Aku mengalir di diri saya itu darah Nabi, misalnya kan ada begitu kan. Nah, itu Ali Muhammad. Ada yang mengatakan Ali Muhammad itu ya hanya Nabi, istri-istri, anak, cucu yang hidup bersama waktu itu. Jadi hanya berhenti sampai di Hasan Husain lah. Karena cucu yang lain pada anak yang lain selain Fatimah Zahra itu wafat. Nah, ini soal ini menjadi diskursus atau perdebatan. Tapi kita mendoakan wa ala ali Muhammad dalam setiap sholat kita. Dan kita tidak lupa juga mendoakan, memohonkan sholawat dan berkah tidak hanya untuk Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, tapi juga Ibrahim dan keluarganya. Kan betul ya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Wa barik ala Muhammad dan seterusnya. Nah, di ayat Mumtahanah ini menarik disebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Dikuatkan lagi di ayat ke-6 surah yang sama, laqad kana lakum fihim. Nah, sungguh telah ada pada diri mereka fihim, Ibrahim dan umatnya, Ibrahim dan keluarganya, uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Hampir sama lafadznya. Nah, jadi dalam konteks ini kita lebih kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi kita juga diminta oleh Allah mengambil pelajaran dari nabi-nabi yang lain, nabi-nabi atau rasul yang lain. Baik. Nah, ada 4 sifat wajib. Ini semua saya mengikuti alur yang sudah disepakati oleh semua ulama. Tidak mungkin seorang rasul, seorang nabi tidak memiliki sifat 4 ini, dan mustahil dia memiliki sifat yang berkebalikannya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ada yang merubah urutannya itu pakai kalimat yang mudah, staff gitu ya, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Tidak mungkin seorang nabi itu tukang ngapusi, ora jujur. Nek ono nabi kok ngapusi, wis kena dudu nabi. Tidak mungkin nabi itu khianat, kebalikan dari amanah. Tidak mungkin nabi itu menyembunyikan apa yang harus disampaikan, tabligh. Nah, yang fatonah ini memang lebih kepada karunia Allah. Semua nabi itu dikaruniai kecerdasan yang lebih. Kalau kita ingin mencontoh dalam hal fatonah, paling tidak kita ini punya semangat tinggi untuk belajar dan terus belajar. Tadi disampaikan Pak Darus, minal mahdi ilal lahdi, long life education. Jadi ini langsung ke sini dulu. Pendidikan itu sepanjang hayat. Beda dengan pengajaran. Niki ibu-ibu praktisi nggih. Kula ya guru ning guru ngaji. Ora guru sekolah, jadi lebih paham ibu-ibu. Konon bedane ngajar karo didik di sini. Mengajarkan satu bidang ilmu, tak ajarkan kamu bahasa Arab, tak ajarkan kamu bahasa Inggris, saya mengajarkan kamu ilmu ini, ilmu ini. Itu mengajarkan bidang ilmu. Tapi kalau mendidik itu harus keseluruhan. Bahkan ada yang mengatakan kalau cuma transfer ilmu, sekarang ini niku cukup dengan HP Android itu, mau cari tahu apa saja yang namanya Profesor Google itu, ngerti kabeh. Lebih pintar dari profesor yang wujud manusia loh itu. Ya, kalau cuma soal ilmu. Tetapi
mengajar itu kan juga transfer karakter, akhlak ini. Sehingga kalau orang Jawa malah punya istilah yang pendek. Didik bocah kuwi ora mung ben dadi cah pinter tok, tapi kudu dadi bocah sing bener. Sampai disampaikan nek pinter tok ora bener, biasanya kepinterane yo menggo ngapusi wong. Bener tok ora pinter malah dihapusi wong. Jadi nek bener tok ora pinter gampang dihapusi, pinter ora bener biasanya njuk ngapusi. Lah itu utuh di pondok pesantren Darul Arkom begitu. Kelompok bermain TK Aisyah Jono, SD Muhammadiyah. Anak-anak kita didik tidak hanya untuk diajarkan ilmu supaya jadi cah pinter. Nah, dalam konteks akhlakul karimah ini, orang mung pinter ning yo jujur, orang mung pinter ning yo amanah, orang mung pinter ning duweni rasa welas asih marang sak padha-padha, orang mung pinter ning tangguh-tanggon menghadapi cobaan macam apapun. Anak sekarang itu kalau enggak karena pendidikan yang benar mudah putus asa. Orang mung pinter ning yo bangun turut marang wong tuwa, hormat marang guru. Ini nilai-nilai seperti ini mohon maaf diakui atau tidak memang sekarang agak-agak mulai tergerus. Nggih napa mboten? Ya agak mulai tergerus. Maka selalu kita mendengar cerita-cerita yang membandingkan dulu dengan sekarang. Dulu sekolah saya itu di MI Pak Bu, di MI itu sak kelas niku ming 6. SD tidak jauh dari tempat kami itu wukeh banget bijen niku nek upacara 17 Agustus JCC amring melu upacara wis titik ya. Tapi semangat belajarnya tinggi alhamdulillah, dan akhlaknya seingat saya itu anak dulu terdidik dengan baik. Sampai wis mangsane mlebu kok urung ketok bu guru dianguk-anguk masih jauh, dijemput tasnya digawake, itu begitu. Sekarang masih ada nggak yang begitu? Mungkin masih ada. Ning wis rada longo. Nek sakniku malah katanya begini kok, bu guru sudah hadir kasih, ya memang begitu yang bagus. Kok reget disapu? Ki muridnya malah Bu, sebelah mriki belum Bu, malah gitu. Kelakon loh saat ini niku. Dulu enggak lah. Nilai-nilai akhlakul karimah ini yang kita tanamkan. Oke. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka sekali lagi nilai-nilai akhlakul karimah ini akan abadi, tidak tergerus oleh zaman mestinya. Kejujuran, amanah dan lain sebagainya. Kita masuki ke akhlak Nabi, akhlakul karimah. Yang 4 wajib sudah guys, siddiq artinya jujur dalam perkataan maupun perbuatan, amanah, bisa dipercaya, tabligh, menyampaikan apa yang harus disampaikan, fatonah, punya kecerdasan. Lah yang lain-lain lengkap. Itu sampai mungkin tidak cukup. Karena akhlak Nabi itu Al-Quran. Ini hanya sebagian saja kita tulis apa misalnya. Istiqomah. Ini sama dengan namanya ketua PCA, itu istiqomah, istiqomah yastaqim, tegak lurus, jadi mantep, tidak terganggu oleh apapun dalam hal yang prinsip. Jadi orang Islam itu dibutuhkan sikap istiqomah. Nabi ujiannya luar biasa, tapi tetap istiqomah. Yang kedua ifah. Ada yang tahu maknanya ifah? Afa ya'ifu iffatan. Ya, menjaga dari hal-hal yang tidak baik. Orang sekarang mengatakan menjaga marwah, menjaga kehormatan. Maaf khusus ibu-ibu, jadi ya bapak-bapak para. Misalnya dalam hal berpakaian. Ini kan ya cantik, ya wangi, ya muslimahnya nampak betul gitu. Lah, ketika tidak di sekolahan pun harus tetap menjaga itu ifah. Saya pernah cerita ya, kalau nggak percaya nanti dicocoknya kali Pak Puji nek Rabu. Pak Puji itu pernah cerita ke saya, aku ki dibele karo warga pundi ngoten.
Gimana Pak Puji itu? Guru TK apa kok pakai celana pendek jalan-jalan katanya. Enggak menyebut TK apa mana, enggak menyebut. Jadi ono berpakaian tidak patut sing kena Muhammadiyahnya. Mungkin dalam lingkup kecil mungkin nek itu dilakukan sesuatu yang tidak baik itu di TK Mbayan, sing kena TK-ne, sing kena kabeh kena. Lah ini TK di satu tempat sing dibel langsung ketua PDM. Artinya iffah itu menjaga dari hal-hal yang bisa memburukkan, membuat citra buruk, baik untuk pribadi maupun untuk keluarga maupun untuk ya nama baik Islam, nama baik Muhammadiyah. Itu berhati-hati iffah itu. Itu menggon urusan pakaian, belum yang lain-lain. Nah, apalagi mujahadah. Sering midanget istilah mujahadah, istighothah. Ya, mujahadah itu kan orang taunya kumpul di satu tempat rame-rame kemudian berdoa pada Allah. Itu mujahadah. Itu tidak salah, tapi itu hanya salah satu dari mujahadah. Jahada yujahidu. Mujahadah itu dalam konteks akhlak ya, kita berbicara itu berjuang sungguh-sungguh dengan segenap kemampuan untuk menyingkirkan hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Itu mujahadah. Lah cara untuk bermujahadah supaya tidak terjauhkan dari Allah itu ya diantaranya berdoa. Jadi berdoa itu mujahadah. Puasa, kalau tidak wajib ya sunnah, itu mujahadah. Sholat tahajud dijaga rawatibnya, itu sebetulnya maknanya adalah mujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk melawan, menepis hal-hal yang bisa mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Bergaul dengan orang-orang yang taat ibadah, nah dan lain sebagainya. Nah itu mujahadah. Dan Nabi seperti itu selalu mujahadah. Syaja'ah di bahasa Arab pirsosdoyo, artinya kendel. Ning kendel itu dalam konteks yang benar, berani berkata benar. Dan tidak hanya berkata benar tapi dengan baik. Ya, jadi maaf saya selingi sedikit. Saya sampai jam berapa nanti ya? Tadi Pak Darus mengatakan nanti ada upacara pembukaan, jadi nanti menyesuaikan. Makanya kalau nek kira-kira kirang gangsal menit Pak Fakih enggak tondo kula. Makanya kula ndak kesuwen. Ini di bulan Dzulhijjah. Saya dulu ketika kecil mungkin sama loh dengan Bapak Ibu, membayangkan Nabi Ibrahim itu orangnya kereng, tegelan, keras gitu kan. Karena yang tertangkap di otak kita, ketika Allah memerintahkan beliau menegakkan kalimatul haq di tengah-tengah penguasa zalim, itu sampai batas tertentu akhirnya reca-reca sing cilik-cilik ditugeli kabeh gulune. Yuk kampake digantungke nang gulu sing paling gede. Itu kan tak bayang, kok sebegitunya. Apalagi yang kedua, kalau di Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 meninggalkan Ismail yang masih kecil, masih menyusu ibunya Hajar di tempat yang tidak ada tanam-tanamannya, itu surah Ibrahim. Inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzara'in inda baitikal muharram. Yang ketiga, putra loh, kok harus disembelih? Itu yang terbayang di sini Ibrahim itu apa? Kejem, tegel. Tapi kalau kita berbicara tadi tentang apa? Syaja'ah, ya, berani. Itu berani menegakkan kalimatul haq walaupun dengan resiko dibakar Ibrahim. Nah, ternyata dalam kalau memahami utuh justru Kanjeng Nabi Ibrahim cek kebenarannya. Surah At-Taubah ayat 114 itu saya selalu ingat itu. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat santun. Jadi berbeda sekali dengan yang saya bayangkan. Nugel Brawlo arek nyembelih putra, ninggal ke anak yang masih kecil beserta ibunya di tempat yang tidak ada air, tidak ada tanam-tanamannya, tapi dekat dengan Ka'bah. Itu kan orang yang tegel kan orang iso. Tapi kok Allah mengatakan Inna Ibrahim la'awwahun halim. At-Taubah 114. Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat santun. Nah, kita temukan lagi jawaban itu di surah Maryam ayat 41 sampai 47. Saya tidak bacakan semua, tapi
dari 41 sampai 47 itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim yang harus berhadap-hadapan dengan ayahnya. Lepas dari apa namanya, mungkin Ustadz bisa sampaikan nanti. Ini kan sering ada diskusi, Azhar itu ayah kandung atau ayah asuh kan gitu kadang-kadang. Dia berarti kalau anaknya Azhar bukan Al-Karim Ibnul Karim, bapaknya orang syirik. Nah, itu lagi-lagi dari sisi bahasa. Konon kalau abuhu Azhar abun itu bisa jadi memang belum tentu ayah kandung. Abu Thalib itu paman. Ya, dan banyak abu-abu yang lain belum tentu ayah kandung. Tapi kalau Walid itu pasti ayah kandung. Surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Jadi demi ayah dan anaknya. Kalau Walid itu ayah kandung yang dimaksud, agak beda dengan ab itu. Nah, apa yang terjadi ketika Ibrahim mengingatkan ayahnya, bapak niki kula dengan bahasa saya ya, tapi mengambil dari Maryam 4147. Kok panjenengan nyembah brahala ingkang boten saged ningali, boten saged ngrungokke, boten saged nulungi. Kula ajrih panjenengan kegodha setan. Kula ajrih panjenengan nabi bebenduning pangeran, bebenduning Allah krana kegodha setan. Mbok tumut kula nyembah namung dhateng Allah, kira-kira gitu dalam ringkasan. Di ayat 46 apa reaksi bapaknya? Hanya dua pilihannya. Sira kok wani-wani ini ngandani aku. Milih tak rajam utawa lunga saka omah. Hanya dua pilihannya. Rajam itu dibandemi watu nganti mati. Atau kamu pergi saja dari rumah. Nah, di ayat 47 itu kalau dibaca itu ngerantes. Tapi ini menampakkan kelembutan hati Ibrahim. Apa kata beliau? Qala salamun alaik. Setelah selamat tinggal Bapak, kasugengan mugi tansah kaparingaken dumateng panjenengan. Salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Kula badhe nyuwunaken pangapunten dhateng Allah kangge panjenengan. Innahu sesungguhnya Allah kana bi kepadaku sangat baik. Itu Maryam ayat 47. Jadi di sini nampak sisi lembut dan penuh kasih sayang Ibrahim yang saya bayangkan dulu tegelan itu. Atau dalam surah Ibrahim ayat 41 ada doa di sana, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu juga tetap didoakan. Nah, oke. Jadi yang dimaksud syaja'ah itu, kendel itu ora apa ya terus gagah-gagahan boten. Kendel tetap dengan cara yang baik, menyampaikan kebenaran tapi tetap dengan cara yang santun, cara yang baik. Saya mengutip kalimat la'awwahun itu lembut hatinya, halim itu santun. Padahal Ibrahim menegakkan kalimatul haq di tengah penguasa yang zalim. Oke, syaja'ah. Zuhud, wonten ingkang pirsa mananipun zuhud. Zuhud itu ada yang meringkas lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Tapi bukan meninggalkan dunia loh. Maksudnya tidak meninggalkan hal-hal dunia hanya untuk meraih akhirat, tidak. Wong Rabbana atina fid dunya hasanah kita ucapkan. Kita juga mohon kehidupan yang baik di dunia, tapi wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surah Jum'ah ayat 10 juga kan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min rahmatillah wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai sholat, ya cari rezeki Allah, kerja. Artinya zuhud itu dunia diletakkan sebagai sebuah wasilah, istilahnya alat untuk meraih yang lebih penting, yaitu akhirat. Jadi bukan sama sekali kemudian meninggalkan dunia, itu zuhud. Kanjeng Nabi itu kurang zuhud napa Bapak Ibu? Kalau saya mengutip pengajiannya Cak Nun, pernah dia mengatakan begini, kita itu malu kepada Rasulullah. Kok malu? Rasulullah itu kalau mau kaya bisa, ya pemimpin agama, ya pemimpin negara. Nek biyen nonton ghanimah, ada fai, rampasan perang, ini bagian saya. Enggak, tapi semuanya setelah
dipakai untuk mencukupi keluarga Rasul untuk kepentingan agama. Maka ketika Rasulullah wafat, apa ninggalke harta yang banyak? Tidak. Bagi yang pernah melihat, mungkin bisa dicari di situ miniatur rumah Rasulullah. Saya pernah di Madinah itu ada apa namanya Museum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ dinampakkan ya tidak sama persis, tapi kira-kira seperti itu. Rumah Nabi itu sangat sederhana. Ya waktu itu kan memang serba sederhana ya, pelepah kurma dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi mau bermewah-mewah sebetulnya apa? Bisa. Tapi Nabi zuhud. Nah ini sederhana, sabar pun betul sadipun selintir iki wis paham betapa berat ujian Nabi, tapi tetap sabar, pemaaf, lembut. Nah ini tiga ini, sabar, pemaaf, lembut, bahkan 4 ya, dan penuh kasih sayang. Itu yang terangkum dalam surah Ali Imran 159. Nonton sing hafal? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kuntana fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik, dan seterusnya itu. Karena rahmat Allah maka Nabi itu hatinya lembut. Padahal khusus ayat ini itu kalau di uraian banyak keterangan, janjane Nabi itu layak, pantas kalau marah gitu. Karena umat Islam itu hampir ya hancur betul dalam perang Uhud itu. Karena pasukan pemanah itu tidak mematuhi perintah Rasul, tapi Nabi tetap lembut, tidak marah. Nah ini. Oke, sabar, pemaaf, lembut, dan penuh kasih sayang. Sederhana, bijaksana, dermawan. Bapak Ibu, saya sampaikan pernah begini, dermawan itu ternyata tengah-tengah antara bakhil dan boros. Jadi kalau kita berbicara wasatiyah, ada yang ekstrim. Orang tua kita itu kalau nasihati pripun? Dadiya bocah wong kang gemi nastiti lan ngati-ati. Gemi itu apa, Bu? Gemi niku napa? Ngirit. Ngirit, hemat. Berarti ojo boros lah ngoten to nggih. Tapi nek memahami gemi kebablas itu jadi cetil soal. Maka ada disuruh nabung. Mongko nabung kuwi nang bahasa Jawa jenenge nyelengi. Nyelengi, celengan itu kata dasarnya celeng. Oh iya, saya selalu sampaikan ini karena saya berkesan. Ada sejarah kata, kok iso dadi jenenge celengan? Moko celengan itu makanya wujudnya kodok, gajah, malah dudu celeng wujudnya ini. Ternyata kata dokter hewan, celeng itu punya sifat nek arep mangan dikelompok-kelompok gesek nggo sikil ngarep bar kuwi diuyui. Waduh, kasar banget. Apa kira-kira kok dikencingi dulu ben ora diganggu liyane. Dadi wong cetil ki ya meh mirip-mirip karo. Nah gitu. Jadi lah loman, dermawan itu tengah-tengah. Nah, ada dalam Al-Qur'an surah apa? Ada yang tahu? Itu rangkaiannya dari wa ibadur rahman itu di ayat 67 surah Al-Furqan itu. Salah satu yang dimaksud ibadur rahman itu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Silahkan cek. Jadi sing le infak kuwi ora boros ning ya ora cetil. Lah terus pripun? Ya tengah-tengah. Lah tengah-tengah antarane cetil karo boros niku loman dermawan. Jadi terukur lah begitu, terukur. Kemudian silaturahmi. Wah ini kalau dijelaskan nanti waktunya nggak cukup. Menghormati tamu, suka menolong. Nah, ada dalam kaifakana badul wahyi ila Rasulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ah ya, alhamdulillah sudah diingatkan. Nggih, matur nuwun. Nggih. Niki sing sahabat mboten tak jelaskan mboten napa-napa nggih. Iso diwaca kok. Ini bagian akhir ini saja. 5 menit saya gunakan untuk betapa Muhammad itu sudah memiliki budi pekerti yang bagus bahkan sejak sebelum diangkat menjadi rasul.
Ada di dalam hadis yang panjang juga, kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu saya sampaikan dan pernah, tidak apa-apa saya ulangi. Nalikane Nabi kondur saking gua Hira, kemudian dalam keadaan takut, ditemuilah yang pertama-tama istrinya Khadijah. Kemudian keluarlah kalimat apa? Zammiluni, selimutilah aku. Nah, selimutilah aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw. Maka kemudian diselimutilah suami tercinta itu sampai hilang rasa cemasnya itu. Di hadis cuma fazammaluhu. Tapi nek kula bedek, ya bedek kan boleh-boleh saja. Ya ora men diselimuti itu mungkin ya dipijet-pijet. Mungkin digawe keunjukan anget. Mungkin suami itu begitu. Ibu-ibu kalau sing kakung ge panik mestinya digawe keunjukan sih. Ojo langsung dilapori sing warna-warna ge panik malah dilapori. Lah itu akan menjadi tenang gitu. Pun demikian Khadijah. Baru setelah itu, setelah tenang mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi ya Khadijah. Sungguh saya merasa takut ya Khadijah. Mengapa? Saya belum pernah ketemu satu makhluk seperti itu. Jibril yang menampakkan diri sesuai dengan wujudnya. Nah, tapi ini sebagai penutup. Kesaksian Khadijah mengatakan begini, wallahi ma yuhziukallahu abada. Demi Allah. Jadi mereka menyebut Allah itu sebagai sembahan. Oh, namanya ayah Nabi saja Abdullah. Jadi di tengah-tengah orang yang syirik lata uzamanan, tetap ada orang yang hanif dan dikenal nama Allah itu sebagai sembahan. Nah, maka wallahi demi Allah, ma yuhziukallahu abada. Tidak mungkin Allah akan mencelakakanmu selamanya, kata Khadijah. Ada 5 yang menyebabkan. 5 atau 6, nanti saya ingat-ingat. Yang pertama, fa'innaka latasilur rohmi. Kita kan temanya ini. Wong jenengan niku wong sing seneng silatur rohmi. Belum jadi nabi loh ini. Jadi orang itu baik dengan kanjeng Nabi atau dengan Muhammad saya sebut karena belum jadi nabi, karena memang seneng menjalin silaturahmi. Watas dukul hadis yang kedua, sampean kira tahu ngapusi, selalu sitik dalam berbicara. Belum jadi nabi loh ini. Seneng nyambung pas duluran, nek ngendika ora tau ngapusi. Wa fa innaka latasilur rahmi wa tasdukul hadis. Yang ketiga, wa tuqriyul dhaif, tansah ngurmati tamu. Yang keempat, wa taksibul ma'dum, taksibu ma'adama, selalu mengusahakan untuk bisa membantu. Jadi Muhammad SAW itu sejak sebelum diangkat Rasul sudah jadi orang yang senang bantu. Yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, selalu tu'inu menolong atas apapun yang tujuannya hak, baik. Nah ini, jadi Rasulullah ini memang pantas untuk menjadi teladan kita semua. Beliau menunjukkan akhlakul karimah bahkan sejak sebelum menjadi nabi. Pun niki pun telas wektalipun. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, saya matur ini secara umum nggih. Nah, padahal ingkang kula adepi nika bapak-bapak, ibu-ibu guru. Mari akhlak al-karimah dari Rasulullah dan para sahabat ini tetap kita terapkan dalam konteks kehidupan keseharian kita. Ya, nanti akan jadi pertanyaan-pertanyaan menarik. Nopo kabeh kudu dicontoh. Oh, ada hal-hal yang memang dikhususkan untuk Nabi. Ada hal-hal yang boleh persis, boleh tidak persis, mubah. Ada yang disunnahkan, itu nanti dalam pembahasan khusus. Tapi intinya, nek kon persis yo ra iso. Tapi kita tetap ittiba, mengikuti, meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi, baik ucapan, perilaku, tindakan maupun sikap. Ngaten mawon.